Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Farid Auladi dan tentunya Bapak Ibu semuanya. Mohon izin ini saya. Oke. Ya, sehat Pak Farid? Alhamdulillah, Mbak. Sudah sehat ya. Meskipun qadarullahnya kemarin ya, kita mendapatkan kabar beberapa teman di Magnet Rezeki, khususnya di Banten, yang rajin di kajian Banten juga, ada beberapa yang kurang sehat. Jadi nanti titip Pak Farid ya, mohon Insya Allah, doanya insya Allah. sama-sama semuanya diberikan kesehatan. Dan tentunya selamat datang Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, ya sahabat surga. Masya Allah nih ya, Alhamdulillah jam 6 pagi sudah 43 orang nih Pak Farid yang standby ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan kita bersama Bapak Ibu semuanya, dan tentunya kita sama-sama mengajak orang-orang di sekitar kita untuk sama-sama ajaib ya. Baiklah kalau begitu izin kita mulai ya langsung Pak Farid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih Pak Farid dan juga sahabat-sahabat di Saturday Morning Talks ya. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, keberkahan, ya kelancaran dan kelapangan oleh Allah untuk dimudahkan hadir di majelis ilmu setiap Sabtu pagi ya. Bismillah kita coba istiqomah, luangkan waktu untuk belajar di weekend kita 1 jaman saja ya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita untuk bisa terus recharge ya, ngecas ya, kalau HP aja perlu dicas ya, tentu saja kita pun juga sebaiknya harus rutin dicas nih ya, agar iman kita terjaga ya, karena tentunya kondisi sekitar kita ini mudah sekali ya Bapak Ibu terpengaruh ya, emosional segala macam. Jadi dengan cara ini kita diingatkan lagi untuk bisa terus mempraktekkan khususnya ilmu magnet rezeki yang telah diramu nih oleh Ustadz Nasrullah dengan sangat baik ya, sehingga mudah sekali diaplikasikan bagi kita semua. Seperti itu. Dan alhamdulillahnya seperti biasa ya, Saturday Morning Talks akan diisi oleh narasumber kita yaitu Pak Farid Auladi, beliau seorang certified trainer magnet rezeki, juga seorang trainer ya di dunia HRD karena beliau juga sudah lama berkecimpung dan saat ini duduk di posisi VP Head HRBP ya untuk salah satu multinational company. Jadi insya Allah mudah-mudahan banyak yang kita dapat ilmunya dari beliau ya, tidak hanya spiritual tapi pengalaman-pengalaman hidupnya. Oke, tidak berlama-lama Bapak Ibu, dan di hari ini kita akan masuk ke sesi Al-Quranmu, Solusimu. Tapi seperti biasa, sebelum memulai, di 30 menit pertama, ya mungkin ada Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat datang. Perkenalkan, saya dengan Anggi Pradita dari Pradita Consulting. Baiklah, kalau begitu Pak Farid, silakan mungkin mau memulai dengan doa, saya berikan waktunya kepada Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam kondisi yang seperti sekarang ini ya, negara kita seperti ini, kondisi pandemi yang masih belum berakhir dan kecenderungan jumlahnya justru bertambah dan kecenderungan COVID-19 ini makin mendekat kepada kita. Maksudnya makin mendekat itu ada orang-orang terdekat dengan kita, ada barangkali tetangga, barangkali teman, barangkali kolega, ada juga mungkin dalam keluarga kita mereka yang terkena dengan COVID-19, dan
Saya pribadi pun juga kemarin ya, hari Kamis baru kehilangan teman kerja. Beliau sudah almarhum karena COVID-19 ini. Ya, kita bersyukur kepada Allah bahwa diri kita pada hari ini masih diberikan kenikmatan, kesehatan, kebahagiaan, dan kenyamanan dalam hidup. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, kemudian seluruh umatnya sampai di akhir zaman, para sahabatnya juga demikian, dan kita berharap kepada Allah semoga Rasulullah SAW kelak di yaumil akhir memberikan syafaat kepada kita. Baik, Bapak dan Ibu, seperti biasa sebelum kita memulai acara ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, supaya apa yang kita lakukan ini mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan perkenan dari Allah, dan tentunya mendapatkan izin supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Hamba meminta kepadamu ya Allah, untuk semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarganya. Limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka ya Allah. Berkahi usia mereka ya Allah dan mudahkanlah segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah hidup mereka dunia dan akhirat. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam belajar. Berikanlah kami kemudahan menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita juga berdoa ada beberapa teman kita ya atau keluarganya yang positif COVID-19. Ada juga salah satu rekan kita, jamaah kita yang minggu ini sedang tidak sehat dan beliau akan memasang ring untuk jantung. Semoga kita berharap semoga Allah menyembuhkan mereka. Kita berharap, kita berdoa semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan semoga Allah menjadikan kesabaran serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, kita akan masuk pada materi kita ya, positive feeling. Oke. Sudah kelihatan Mbak Anggi? Ya, sudah. Oke. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin rahimakumullah, kakak adik yang dirahmati oleh Allah. Kemarin kita sudah sampai pada slide ini yang terakhir ya. Saya hanya ingatkan kembali. Ketika kita mendapatkan persoalan, ketika kita mendapatkan musibah atau bencana sekalipun, termasuk apa yang terjadi di negara kita, termasuk kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi keamanan, termasuk kondisi pandemik ini, sebetulnya cuma dua. Satu, karena kita punya dosa masa lalu. Mari kita lihat, ketika ada satu persoalan yang muncul, hadir dalam kehidupan kita, di keluarga kita, itu mesti penyebabnya dosa kita di masa yang lalu. Ya. Kenapa saya bisa menyimpulkan seperti ini? Karena kalau banyak sekali teman-teman, banyak sekali rekan-rekan, banyak sekali Bapak dan Ibu yang konsultasi kepada kami mengenai garpu tala dan sebagainya, itu boleh dikatakan 90% itu adalah karena dosa masa lalu. Kita pernah berbuat dosa, lalu Allah memberikan persoalan, memberikan ujian, memberikan musibah, memberikan bencana. Sehingga apa yang kita lakukan? Bertobat, meminta ampun kepada Allah. Tetapi kalau misalnya
ada persoalan dalam hidup kita, kemudian kita introspeksi diri dan ternyata tidak ada dosa masa lalu, ya barangkali Allah sedang memberikan ujian untuk kita naik kelas. Allah sedang memberikan persoalan ini supaya kita betul-betul kuat menduduki posisi yang lebih tinggi dari kehidupan kita. Apakah itu tingkat keimanannya yang akan dinaikkan barangkali, atau tingkat kehidupannya yang akan dinaikkan barangkali, seperti itu. Sehingga apa? Ketika kita mencoba menerapkan prinsip ini, muncul persoalan, muncul musibah, muncul bencana, oh bisa jadi karena dosa saya masa lalu. Atau tidak ada dosa masa lalu, oh berarti saya sedang diuji oleh Allah untuk naik. Dengan prinsip sederhana ini, maka hidup kita itu akan sangat indah, akan sangat bahagia, akan sangat nyaman. Ketika kita tahu bahwa itu dosa masa lalu yang menyebabkan persoalan bagi kita, bertobat meminta ampun. Tetapi kalau misalnya itu sebagai ujian untuk kenaikan kelas kita, maka bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah. Karena Allah tidak akan pernah memberikan ujian kepada kita kalau kita tidak mampu untuk menjalani ujian tersebut. Ya, ini terakhir kemarin di minggu lalu. Kemudian saya akan berikan satu video, satu film. Ini adalah kisah nyata, ya kisah nyata yang dibuatkan videonya. Silahkan dinikmati. Mbak Anggi kasih tahu nanti kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa namanya seharusnya, ya. Baik. زوجتي مريضة يا رب، زوجتي مريضة يا رب، وليس لي حول ولا قوة. يا رب، يا رب كل أبواب الخلق أغلقت وسدت وأقفلت، وليس أمامي إلا بابك. يا رب أعطني سؤلي، يا رب أعطني سؤلي، يا رب لا تخيب ظني بك ولا تضيع أملي فيك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالك يا أخي؟ الدعاء بتاعك والله قطع قلبي، لدرجة اللي أنا كنت عايز أصلي ما عرفتش أصلي خالص بسبب الدعاء بتاعك والحالة اللي أنت فيها. خير إن شاء الله. الحمد لله على كل حال. زوجتي مريضة جدا جدا جدا، ولازم تعمل عملية الساعة 9 الصبح. مطلوب في العملية 15,400 جنيه. أقسم لك بالله ما في معايا 10 جنيه منهم. الحمد لله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بصراحة يا أخي أنا مش هقدر أعمل لك أي حاجة، لكن كل اللي أنا أقدر أقول لك عليه واصل دعائك، واصل تضرعك، واصل بكائك بين يدي الله، وأحسن الظن بربك والله لن يضيعك سبحانه وتعالى. أحسن الظن بربك والله لن يضيعك. السلام عليكم، ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد الله لله. من طيب، مبسوط جدا اني شفتك. حبيبي انا تسلم. بصراحه لما سمعت صوتك جيت جاري عشان اصلي ورا حضرتك. الله يكبر خيرك. اعرف حضرتك من الشخصيات المحببه لقلبي بصراحه، جزاك الله خير. وافتكرت وانا جاي ان انا اجيب لك زكاه المال بالمره تطلعها للناس اللي يشوفوا مستحقين ان شاء الله. كام دول؟ دول 15,400 جنيه. كام؟ 15,400 جنيه. سبحانك ربي ما أكرمك، يا رب ما أرحمك يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. في يا شيخ محمد خير؟ هتعرف كل حاجة دلوقتي. يا أخي، يا أخي لو سمحت كلمة بعد إذنك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا أخي بعد إذنك،
الكلام اللي انت حكيته لي قبل الفجر انا عايزك تقوله لي تاني. ما انا حكيت لك يا شيخ. معلش انا عايزك تعيده مرة تانية امام الراجل ده. الحمد لله على كل حال. زوجتي مريضة جدا جدا ولازم تعمل عملية الساعة 9 الصبح. حول ولا قوة. العملية دي هتتكلف كام؟ 15,400. كم؟ 15,400. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، اللهم لك الحمد، الله أكبر، الله أكبر، اللهم لك الحمد، لا إله إلا الله، اللهم لك الحمد، لا إله إلا الله. مليك كل من ملك ما خاب عبد أم ملك أنت له حيث سلك. أنا بحبك يا رب، أنا بحبك يا رب، أنا بحبك يا رب. ربي هلك كل نبي وملك وكل من أهل لك سباح أو لبى فلك. Baik, Bapak dan Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Ya. Sebetulnya ketika Allah memberikan kita masalah, ketika Allah memberikan kita persoalan, Dia tidak menyuruh kita segera mencari solusinya. Yang diinginkan oleh Allah adalah kita kembali kepadanya terlebih dahulu. Mengingatnya terlebih dahulu, mendekat kepadanya terlebih dahulu, berdekatan dengannya terlebih dahulu. Lalu Allah yang akan kasih solusinya. Sebetulnya ada sesuatu yang tidak tepat yang kita lakukan ketika kita mendapatkan persoalan. Yang biasa kita lakukan adalah sibuk mencari solusi. Sibuk melakukan berbagai macam hal, ya, mencari berbagai macam hal yang mencoba untuk menyelesaikan solusi itu. Padahal Allah itu tidak menyuruh kita untuk segera mencari solusinya, tapi Allah menyuruh kita, meminta kita untuk segera kembali kepadanya. Segera kembali kepadanya. Tadi gambaran video tadi itu kisah nyata memberikan gambaran kepada kita, ya sudah mintalah sama Allah. Sehingga kalau tadi Bapak Ibu ada hadirin teman-teman kakak adik merasa jawaban saya kok begitu ya, kok kembali kepada Allah ya, mendekat kepada Allah. Saya punya persoalan ini, saya kepinginnya itu diberikan solusi, trik-triknya, cara-caranya, resep-resepnya seperti itu kan. Nah itu yang tidak akan kami lakukan. Yang kita akan lakukan, yang akan kami lakukan, yang akan kami sarankan adalah ayo kembali dulu kepadanya. Kembali dulu kepadanya gitu. Supaya apa? Supaya Allah nanti yang akan memberikan solusinya gitu. Kita coba lihat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hei orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Memasukkanmu ke dalam jannah, ke dalam surga. Surga itu kalau kita terjemahan bebasnya lagi adalah selesainya semua persoalan yang kita miliki, gitu ya. Saudara hadirin, Bapak Ibu, rahimakumullah, rekan-rekan kakak adik yang dirahmati Allah. Makanya dengan belajar ilmu ini, kami hanya ingin mengajak, ayo semua kembalikan kepada Allah. Ayo semua kembalikan kepada Allah. Ya. Bukan sibuk segera mencari solusi, tapi sibuk segera kembali kepada Allah dulu. Nanti Allah yang akan memberikan jawaban kepada semua persoalan-persoalan kita. Masih satu lagi video, ini rahasia cintanya, rahasia cinta Allah kepada kita. Ya. Mari kita lihat sama-sama, kita perhatikan.
Oke, baik. Bapak Ibu, slide terakhir untuk materi kemarin sambungannya ya. Tidak mungkin Allah mengambil satu kebahagiaan yang ada padamu tanpa menyiapkan gantinya dengan lebih baik. Jadi ini prinsip yang kita pegang. Tidak mungkin Allah akan mengambil sesuatu dari kita kalau Allah tidak akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, inilah prinsip yang mestinya kita pegang, prinsip yang mestinya kita jalani dalam kehidupan sehari-hari supaya apa? Supaya kehidupan kita ini benar-benar terasa nyaman, terasa indah, terasa baik, terasa bahagia. Ya. Baik, itu kemudian masuk ke materi yang hari ini. Mohon maaf ya Mbak Anggi dan hadirin semua, tadi menyita waktu sedikit ya karena memang ada hal yang belum sempat tersampaikan kemarin. Kita masuk ke Garpu Talak. Ini adalah satu jurus dari Magnet Rezeki. Biasanya paling seru nantinya gitu kan. Kenapa paling seru? Karena dari sini kita akan mendapatkan banyak sekali cerita kehidupan kita. Dari sini kita akan betul-betul tahu bagaimana mensinkronkan antara rencana hidup kita dengan rencana hidup kita yang dibuat oleh Allah. Rencana hidup kita yang dibuat oleh diri kita sendiri, kita sinkronkan dengan rencana hidup kita yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita ingin tahu, kita mencari tahu kenapa terjadi sesuatu pada diri kita. Termasuk kalau kita ingin melakukan sesuatu sebelum melakukan proses law of projection, kita sudah belajar, lakukan Garpu Talak dulu. Ya. Apa yang dimaksud dengan Garpu Talak? Saya berikan gambar sedikit. Kalau kita dulu belajar di SMP atau SMA gitu ya, Garpu Talak itu kan contoh seperti ini gambarnya. Ketika kita memukul salah satu Garpu Talak yang sebelah kanan ini, kemudian tanpa kita pukul, yang sebelah kiri pun juga pasti nanti dia akan ikut bergetar juga. Kita pukul sebelah kiri, ya, yang sebelah kanan juga pasti akan ikut bergetar. Padahal tidak ada pukulan kita untuk yang Garpu Talak satunya. Kenapa seperti itu? Karena ternyata ada satu getaran yang merambat di udara dan kemudian menyentuh yang lainnya. Saya kira begitulah definisi dari jurus Magnet Rezeki ini. Jurus ini dikenal juga sebagai Quranic vibration ya, menggetarkan hati dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya, dengan ayat yang spesifik untuk meredakan kerisauan hati. Jadi Masya Allah ya, kita berterima kasih, kita mengucapkan Alhamdulillah Allah sudah mengirimkan seorang ustadznya, Pak Nasrullah, ke dunia kita, ke Indonesia ini ya, sehingga beliau bisa merumuskan yang namanya Quranic vibration. Ini berasal dari Al-Quran juga. Jurus ini berasal dari Al-Quran juga, tuntunannya Al-Quran juga. Dan Masya Allah dengan Quranic vibration ini, dengan Garpu Talak ini sudah begitu banyak orang yang tertolong persoalannya. Sudah begitu banyak orang yang tertolong karena persoalannya sudah bisa diselesaikan. Belum selesai minimal sudah mendapatkan ketenangan hati. Persoalannya belum muncul solusinya, minimal sudah mengembalikan hati kita untuk selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti bersyukur ya, kita mesti bersyukur. Dan mari kita amalkan, mari kita jalankan, kita implementasikan ilmu ini yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana caranya menggetarkan hati dengan ayat-ayat Al-Quran ya? Bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan persoalan kita ya? Dengan menuntut ilmu, bisa kita belajar. Kajian seperti ini juga tentunya sebagian dari proses menuntut ilmu, di mana kita akan semakin dekat dengan Allah. Minimal kita akan mendapat keberkahannya, minimal kita akan mendapatkan doa dari jamaahnya. Karena Masya Allah ketika kita berada dalam satu jamaah, satu kajian, maka aura positif, maka energi positif itu akan memenuhi diri kita. Ya? Memenuhi diri kita. Kenapa? Karena insya Allah semua orang yang hadir, yang datang untuk kajian itu pasti membawa niat yang baik. Pasti membawa pikiran yang positif. Pasti membawa perasaan yang positif. Energi positif itulah yang akan merembet masuk ke dalam diri kita masing-masing. Nah, ini juga akan sangat membantu kita menentukan apa persoalannya, kemudian bagaimana persoalan ini solusinya bisa kita dapatkan. Ada juga dengan ru'yah syariah, kemudian ada meningkatkan ibadah, meningkatkan interaksi dengan Al-Quran, ya.
Kemudian yang satu hal lagi adalah membuka Al-Quran secara acak. Nah, ini yang disebut dengan garpu tala. Nanti kita akan pelajari. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya akan berikan testimoni terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa apa yang dimaksud dengan jurus garpu tala ini ternyata memang memberikan memberikan solusi yang betul-betul majleb kalau zaman sekarang. Testimoni pertama ini terjadi dengan diri saya sendiri ya, diri saya sendiri. Ini tahunnya tahun 2019, sudah 1 tahun yang lalu. Saya cerita, pada saat itu di perusahaan saya di bulan Januari 2019 kami mengalami satu persoalan hukum ya, persoalan hukum. Kemudian kita meng-hire atau mengambil lawyer ya, konsultan hukum ya, law firm untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Kemudian kami membuat proposal untuk pembayaran lawyer tersebut gitu kan. Ini bulan Januari 2019 saya masih ingat. Karena jumlah fee-nya, manajemen fee-nya, law fee-nya itu adalah besar, jadi saya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari top manajemen kami ya, grup managing director kami di Malaysia, karena perusahaan kami di Malaysia, head office-nya, headquarter-nya di sana. Nah, ya apa yang terjadi? Proses permintaan persetujuan di lokal di Jakarta sudah saya selesaikan, kemudian proses hukumnya juga sudah selesai, alhamdulillah. Lalu kami sama-sama tidak ingat. Kami atau saya itu tidak mengurus ini ke Kuala Lumpur. Kemudian juga law firm-nya juga tidak melakukan penagihan terhadap hasil kerja beliau. Sampailah kami di penghujung tahun Desember 2019. Nah, tiba-tiba law firm itu melakukan penagihan karena rupanya sejak Januari belum dibayar juga. Kagetlah saya, kagetlah kami, kemudian kami cari dokumennya, ternyata dokumennya itu belum ditandatangani, belum dapatkan persetujuan sampai ke Malaysia, Kuala Lumpur gitu kan. Paniklah pada saat itu gitu kan. Kenapa panik ya? Kenapa tidak tenang? Saya nyari kata panik ya, kata positifnya tidak mudah. Karena kalau saya mengirimkan proposal ini ya kepada beliau di Kuala Lumpur sudah lewat hampir 1 tahun, pasti dinyatakan kenapa kamu kerjanya nggak benar, kenapa kamu ngurus begini aja sampai 1 tahun nggak selesai. Gitu. Itu pertanyaan. Itu pasti pertanyaannya muncul seperti itu, dilema. Ini pasti akan membuat kondisi kami lah, barangkali performance kami itu nggak bagus. Kemudian kalau saya membuat proposal yang baru, ini juga akan muncul pertanyaan juga. Kenapa kok kasusnya di Januari, kok proposalnya baru dibikin di Desember gitu kan? Apalagi pada saat itu juga sudah terjadi pergantian top manajemen, CEO kami di Indonesia itu sudah berganti, apa yang mesti kami jawab? Disinilah kami tidak bisa menemukan jawaban. Apa yang mesti dilakukan? Nanya sana sini, semua juga tidak bisa memberikan jawaban dari persoalan ini. Lalu saya teringat dengan jurus garpu tala ini. Saya lakukan ya garpu tala. Lalu muncul. Saya ingat garpu tala ini saya lakukan di musola kantor pada jam 10 pagi. Saking saya tidak tahu mesti berbuat apa gitu kan. Apa yang saya lakukan? Garpu tala, saya buka Al-Quran, lalu muncullah ayat ini ya. Surat Saba ayat 8. Allah menyampaikan di dalam hasil garpu tala saya, apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. Masya Allah. Melihat kalimat ini maknanya apa? Saya harus jujur ngomong apa adanya. Apakah dia mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Kan begitu. Ini kalimatnya seperti ini. Masya Allah, langsung nyes hati saya, langsung merasa lega luar biasa. Lalu saya sampaikan kepada semua departemen terkait seperti apa kejadiannya, seperti apa kasusnya. Saya mengatakan bahwa saya yang salah. Saya yang tidak aware dengan pekerjaan saya sendiri, jadi saya mohon maaf, ini saya akan proses proposal ini untuk segera mendapatkan persetujuan. Masya Allah Bapak Ibu hadirin teman-teman, kakak adik rahimakumullah, cuman perlu waktu 2 hari, selesai itu persoalan. Cuman perlu waktu 2 hari, selesai itu persoalan.
kemarin sudah berhari-hari, hampir 2 minggu, persoalan tidak selesai karena saya masih punya rasa egois saya. Kalau saya jujur, nanti saya ketahuan bahwa saya nggak bisa kerja. Kalau saya bikin proposal baru, apa yang mesti saya omongin? Mesti tidak jujur juga kan dua-duanya. Lalu Allah mengatakan, menunjukkan, lu nggak usah bohong, lu jujur aja, ngomong apa adanya. Ternyata cuma 2 hari, gitu. Cuma 2 hari selesai itu persoalan. Nah, inilah salah satu yang membuat saya itu semakin yakin, semakin kuat bahwa jurus Garputala ini betul-betul bisa memberikan solusi kepada setiap persoalan yang muncul untuk diri saya, gitu kan? Ini satu lagi, ini baru kejadiannya minggu ini, ya, kejadiannya minggu ini ada kejadian menimpa teman kita yang hadir dalam kajian Morning Talk. Baru kemarin juga saya berikan solusi kepada yang bersangkutan. Saya sudah minta izin beliau untuk menyampaikan persoalannya jadi testimoni beliau. Jadi persoalannya begini, beliau ini sekarang merasa tidak bahagia, tidak nyaman hatinya karena dikejar-kejar debt collector. Punya pinjamannya banyak kemana-mana, terutama pinjol itu loh, pinjaman online. Waduh, Masya Allah, Subhanallah, jangan Bapak Ibu ya terjerat dengan pinjol. Pinjol ini luar biasa akan menyiksa diri kita. Jadi beliau bertanya pada saya, Pak, tolong dibantu apa yang mesti saya lakukan, dikejar-kejar debt collector. Saya bilang ya sudah, kamu Garputala saja ya, silahkan Garputala. Kemudian dia lakukan Garputala 2 kali dia Garputala. Garputala yang pertama muncul surat Yunus ayat 90. Yang ini ya, Yunus 90. Terjemahannya saya baca. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, yang saya merahin inilah jawaban dari apa yang dirasakan oleh yang bersangkutan. Diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Diuber debt collector. Apa itu? Fir'aun itu debt collector. Bahasanya lebih kurang begini kalau bahasa Al-Quran gitu. Jadi beliau dikejar-kejar oleh bala tentara Fir'aun. Dikejar-kejar oleh debt collector. Lalu apa yang mesti saya lakukan, Pak? Kalimat yang terakhir, berserah diri kepada Allah. Ini Garputala ini memberikan satu rumusan, memberikan satu penjelasan kepada beliau. Kamu sedang dikejar-kejar debt collector nih. Perumpamaannya dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Lalu apa yang mesti kamu lakukan? Ya berserah diri kepada Allah. Ini jawabannya. Benar-benar majleb, benar-benar nendang banget. Dan saya pun juga kaget ya. Saya pun juga kaget, Masya Allah. Allah itu betul-betul begitu terang benderang, memberikan penjelasannya itu betul-betul luar biasa. Lalu saya tanya, kenapa sih kamu persoalannya apa? Sorry, bukan persoalan. Kenapa kamu kok sampai dikejar-kejar debt collector gitu loh? Sampai ditagih-tagih oleh begitu banyak orang dengan ancaman-ancaman yang luar biasa. Sebetulnya dia juga sudah melakukan Garputala sebelumnya. Keluarlah surat Al-Anfal ayat 47. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia, serta menghalangi orang dari jalan Allah. Dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Masya Allah, luar biasa. Jadi beliau ini mengambil pinjaman sana-sini ini untuk kalimat yang saya kasih warna merah. Dengan maksud riya. Supaya kelihatan punya uang barangkali. Walaupun sebetulnya beliau bercerita, ini tujuannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membantu orang lain. Tetapi membantu orang lain itu barangkali supaya kelihatan bahwa dia punya uang gitu kan. Ketika orang meminta bantuan langsung dikasih. Ketika orang mau minta sesuatu pada dia langsung dikasih. Supaya kelihatannya, oh banyak duit, kira-kira seperti itulah bahasanya. Masya Allah, inilah penyebabnya kenapa beliau itu dikejar-kejar oleh debt collector. Lalu apa yang mesti dilakukan? Berserah dirilah kepada Allah. Masya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Lalu saya tanyakan lagi, bagaimana dengan sholat 5 waktu kamu? Masih ada bolongnya, masih banyak bolongnya. Mana kalimatnya? Menghalangi orang dari jalan Allah. Artinya menghalangi diri sendiri dari jalan Allah. Artinya apa? Karena dia tidak menjalankan sholat 5 waktu dengan tertib, maka dia bisa dikatakan sebagai menghalangi dari jalan Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, barangkali agak sedikit panjang ini ya testimoninya. Kenapa? Karena saya kepingin kita itu betul-betul belajar ilmu ini, merasa bahwa memang ilmu ini ada, kemudian ilmu ini betul-betul proven, betul-betul terbukti. Bukan ilmu-ilmu kaleng-kaleng. Saya hanya ingin menegaskan seperti itu saja, gitu ya. Ini ada lagi, tetapi saya lewatkan saja. Nah, ada lagi ini jamaah kita juga gitu ya. Ada laki-laki ngajak nikah ya. Tetapi sebetulnya laki-laki itu sudah beristri di ibu kota. Kebetulan si teman ini di daerah gitu ya. Kemudian dia ada satu proyek di daerah lah, seperti itu lebih kurang. Nah, dia diajak nikah oleh laki-laki itu, tetapi kemudian dia sebelum menerima ajakan itu, dia kemudian lakukan garpu talah, bertanya kepada Allah. Apa dapat ayatnya, Al-Isra 28. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu, diajak nikah oleh seorang pria yang sudah beristri, kan mestinya tidak menerima tawaran itu. Lalu Allah memberikan solusinya apa? Katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Maksudnya itu adalah tolaklah dengan cara-cara yang halus, tolaklah dengan cara-cara yang baik. Kenapa? Karena kalau kita ingin memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, mestinya jangan menerima pinangan dari pria yang sudah beristri tersebut. Ini kondisinya nyata, ini kejadiannya real, Masya Allah, luar biasa ya. Bapak Ibu, inilah Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi hidup kita. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang kita anggap baik, tanyakan kepada Allah. Tanyakan kepada Allah, apakah menurut Allah tindakan yang kita ambil itu baik atau tidak? Ya, ini yang saya maksud adalah bagaimana kita mensinkronkan antara rencana hidup kita dengan rencana hidup kita yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini betul-betul ya, betul-betul bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk. Al-Quran itu menjadi obat, menjadi syifa. Al-Quran itu menjadi harusnya satu-satunya yang menjadi rujukan hidup kita. Kalau sekarang di zaman teknologi informasi yang begitu canggih, ya, begitu canggih, kita punya Google. Kita punya persoalan, kita punya pertanyaan, lalu orang mengatakan googling aja, cari aja di Google gitu kan, cari aja di sana gitu kan. Lalu kalau Allah ternyata memberikan solusi yang jauh lebih mantap, ya, yang jauh lebih majlab, apa itu Al-Quran? Kenapa kita masih tidak menggunakan Al-Quran gitu? Dengan Google aja kita percaya. Dengan Google aja kita betul-betul merasa yakin bahwa jawaban dari pertanyaan kita itu ada di sana. Kenapa dengan Al-Quran kita tidak pernah merasa yakin bahwa Al-Quran adalah jawaban dari semua persoalan yang kita miliki? Nah, ini Bapak Ibu hadirin teman-teman adik kakak adik rahimakumullah. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Kita punya Google. Google maha Google, apa itu Al-Quran? Ya Pak, cuman kan kita nggak tahu caranya. Makanya mari kita belajar. Kita ajari bagaimana cara melakukan garpu talah. Kalau kita masuk ke Google itu kan tinggal ketik aja keywordnya ya, kata kuncinya. Misalnya kita mau cari kata kunci apa, garpu, kita masukin garpu, nanti akan muncul banyak sekali yang kalimat-kalimat atau mungkin naskah-naskah
atau mungkin artikel yang terkait dengan apa yang disebut dengan yang kita ketik tadi garpu. Luar biasa. Di Al-Quran pun juga demikian. Bapak Ibu, demi Allah, ya wallahi, kalau kita kembali kepada Al-Quran, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam kehidupan kita, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai sifat, sebagai obat, ya, pasti hidup kita bahagia, pasti hidup kita akan tenang, pasti kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita minta pasti dikasih. Enggak minta pun pasti dikasih. Itu tentunya yang ingin kita peroleh, ingin kita dapatkan dalam kehidupan kita. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa dan kemudian Masya Allah. Testimoninya masih banyak, tapi nggak usah semua gitu ya. Nanti sambil jalan, sambil kita lihat lagi testimoni-testimoni dari beberapa jamaah, banyak sekali. Dan kita nanti akan mempelajari ini dengan lebih lanjut. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan prinsip dari Garpu Tala itu apa sih? Garpu Tala itu adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang seperti apa? Akhlak mengembalikan semua persoalan kepada Al-Quran. Bahkan sahabat Rasulullah Abu Bakar Siddiq pun mengatakan, seandainya diperbolehkan kehilangan cambuk unta pun aku akan bertanya kepada Al-Quran. Saking apanya? Saking ingin mengembalikan seluruh kehidupannya, persoalannya kepada Al-Quran. Dan memang di situ, semua persoalan itu jawabannya ada di sana. Kemudian yang kedua, di dalam Garpu Tala itu kita mesti ikhlas menerima. Nah, ini persoalan yang sering muncul nih, Mbak Anggi dan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Garpu Tala ini mesti dijadikan sebagai cermin ajaib. Jadi begini, ada beberapa pertanyaan. Pak, saya punya persoalan. Kemudian persoalan itu saya tanyakan kepada Allah dengan cara melakukan Garpu Tala. Tetapi ternyata ayat yang muncul itu tidak sesuai dengan apa yang saya maksudkan. Ini yang tidak tepat gitu ya. Seharusnya ayat Al-Quran itu bukan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi nafsu kita, keinginan kita yang belum sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kan sederhana saja, Al-Quran itu pasti kebenarannya, pasti benarnya. Dijamin jutaan persen pasti benar, Al-Quran pasti benar. Ya, karena Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Al-Quran pasti benar, yang nggak benar itu adalah nafsu kita. Yang nggak benar itu adalah keinginan kita. Jadi misalnya kita ingin, katakanlah begini, ada seseorang sedang mencari pasangan hidup, mencari calon istri atau calon suami. Kemudian dia ketemu dengan orang yang dilihatnya baik, dipandangnya baik, ya, dipandangnya cocok. Kemudian dia lakukan Garpu Tala. Ternyata Garpu Tala mengatakan bahwa calonnya itu adalah orang yang tidak baik bagi dia. Lalu dia mengatakan, boleh nggak saya Garpu Tala yang kedua, yang ketiga? Mau ngapain? Mau memaksa Allah untuk mencocokkan orang itu jadi jodoh kita? Tidak seperti itu. Ketika Allah mengatakan bahwa dia bukan jodohmu, ya sudah, itulah jawabannya. Berarti kamu mesti mencari jodoh yang lain, mencari orang yang lainnya lagi. Kira-kira begitu. Jadi nanti apa sih akan ketemu? Ketika kita praktekkan Garpu Tala, pasti akan ketemu ayat yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, itulah yang dikatakan harus ikhlas menerima apapun yang ada di dalam ayat tersebut. Ya. Jadikan cermin ajaib. Ya. Jadikan cermin ajaib. Berikutnya, ya, yakini bahwa ayat yang terbuka sudah pasti jawabannya. Jadi gerakan tangan, mata, dan hati adalah ilham dari Allah. Nanti kita akan buktikan ya. Kemudian sebelum melakukan Garpu Tala, sangat baik, sebaiknya ya semakin banyak energi positif, ya, seperti wudhu, sholat, dan zikir akan memudahkan proses pencarian. Jadi sebelum Garpu Tala itu usahakan ada sholatnya dulu, ya, ada zikirnya dulu, ada apa namanya menciptakan atau mengundang energi positifnya dulu supaya apa? Proses pencariannya itu akan lebih mudah. Ya. Kemudian lihat satu ayat ke atas dan ke bawah, perhatikan keterkaitannya. Nanti akan kita praktekkan. Jika sebuah rangkaian kisah ikuti dan ambil hikmahnya. Karena akan banyak sekali ayat-ayat yang muncul itu seperti kisah ya kayak tadi. Ketika dia dikejar-kejar debt collector, yang muncul adalah ayat kisah Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nah, itu kisah seperti itu ya, ambil hikmahnya.
Kemudian jika ada kata-kata kalian, kamu, mereka itu sebetulnya adalah ditujukan kepada saya. Kalian, kamu, mereka itu sebetulnya adalah saya gitu ya. Nanti kita akan pelajari. Metode ini bukan tafsir agama, tetapi tafsir kehidupan menggunakan Al-Quran. Jika peringatan atau azab, teruskanlah sampai ayat yang optimis, lakukan amal yang Allah titipkan di sana. Ya, kemudian ayat yang terbuka, yang terkena di hati, zikirkan. Jumlah zikirnya disesuaikan dengan hati kita, dengan kemampuan kita, gitu ya. Jika tantangan memiliki lapisan, buka ayat dengan beberapa layer, ini kita akan pelajari nanti. Jika masih belum paham juga, maka zikirkan saja. Dalam beberapa waktu akan diberikan kefahaman. Jadi maksudnya begini, Pak, saya punya persoalan, ya. Tetapi ayat yang muncul itu kok saya nggak paham ya, Yang pasti nggak perlu kita garpu tala yang kedua. Gitu ya, nggak perlu kita garpu tala yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama itu udah pasti itu benar. Kalau belum paham, zikirkan aja dulu, dan nanti pasti akan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah melakukan seperti ini, gitu ya. Jadi pada saat itu saya punya niat untuk membantu teman, ya, melakukan sesuatu yang menurut saya itu bagus. Jadi pada saat itu saya garpu tala, kemudian Allah mengatakan bahwa sebetulnya kalau kamu melakukan itu kepada temanmu itu tuh nggak bagus. Ya, itu nggak bagus. Saya penasaran juga. Apa iya sih? Ya, saya nggak boleh melakukan itu, padahal dan dalam pandangan saya sebagai manusia ini hal yang bagus gitu kan. Lakukan garpu tala yang kedua, muncul ayat yang lebih kencang bahwa lu kok bandel amat sih? Kira-kira gitulah bahasanya. Kok bandel amat sih? Kan gue udah kasih tahu bahwa itu nggak bagus. Lu jangan lakuin, gitu ya. Lalu saya masih penasaran juga gitu kan. Saat mulai belajar ilmu ini, apa iya sih, kan gue udah punya niat bagus nih. Lakukan garpu tala yang ketiga. Yang keluar apa? Azab, ayat azab. Ya, dikatakan di situ bahwa kalau kamu nekat, bahasa terjemahan bebasnya, lu bakal gua azab. Kira-kira begitulah. Ya Allah, ya Rob, luar biasa gitu ya. Jadi inilah yang memberikan penekanan kepada saya bahwa ayat yang pertama yang kita lihat itu adalah sesuatu yang memang betul-betul jawaban dari Allah. Jangan dibantah, terima apa adanya, jadikan cermin ajaib, berkaca kepada kita bahwa itu adalah jawaban Allah yang memang paling tepat. Ya, saya lakukan sampai 3 kali karena pada saat itu saya masih fakir ilmu, saya masih belum pandai, masih belum cerdas. Artinya apa? Saya masih menuruti hawa nafsu saya sendiri. Karena saya merasa bahwa apa yang ingin saya lakukan itu sesuatu yang baik, padahal tidak seperti itu. Ya. Kemudian kalau ibu sedang haid, bisa minta orang lain untuk membukakan, ya, prosesnya bisa dilakukan, dibantu oleh orang lain. Kemudian metode garpu tala ini cocok untuk semua level manusia, hanya diperlukan keyakinan yang penuh. Nah, ini persoalan juga. Diperlukan keyakinan yang penuh yang terjadi ketika kita memberikan konsultasi tentang garpu tala ini, banyak yang belum yakin. Banyak yang masih mengingkari ayat yang keluar itu karena tidak sesuai dengan keinginannya. Itu yang sering terjadi. Sehingga apa? Kenapa ya Pak? Kenapa ya Mbak? Kok masih begini? Kok masih begitu? Kemarin sudah garpu tala? Belum. Sudah. Apa ayat yang keluar ini? Sudah dijelaskan oleh ayat tersebut harus begini, tetapi dia tidak yakin bahwa persoalannya akan selesai. Maknanya apa? Masih banyak di antara kita yang menyandarkan persoalan hidupnya itu masih kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk. Nah, inilah yang menyebabkan tidak efektifnya metode garpu tala untuk menyelesaikan persoalan kita. Kesalahannya bukan di Al-Qur'annya, ya. Persoalan tidak efektif itu bukan di ayat Al-Qur'annya, tetapi di keyakinan diri kitanya yang belum sepenuhnya yakin dengan jawaban Allah melalui Al-Qur'an. Nah, ini dia, kembali lagi harus ikhlas menerima apapun ayat yang keluar, kita ikhlas untuk menerimanya, ya. Oh, tadi sudah. Baik, ini lanjut praktek garpu tala Mbak Anggi, tapi rasanya kalau prakteknya sekarang ini waktunya juga sudah
tidak mencukupi. Jadi saya berikan saja tadi gambarannya, teorinya. Insya Allah prakteknya itu kita akan lakukan di pertemuan yang akan datang. Ya, bagaimana cara kita mempraktekannya. Dan saya meminta tolong, saya menganjurkanlah kepada Bapak dan Ibu para jamaah untuk praktek minggu depan itu silahkan nanti bawa Al-Quran ya, masing-masing membawa Al-Quran, kemudian tulis juga persoalan apa yang ingin ditanyakan kepada Allah ya, kepada Al-Quran ini ya, kita ingin lihat gitu kan, kemudian nanti kita coba praktekkan sama-sama apa yang akan kita dapatkan, ayat apa yang akan kita dapatkan pada saat praktek di minggu depannya. Kira-kira begitu, Mbak Anggi ya. Karena kalau kita praktekkan sekarang waktunya juga tidak cukup dan saya yakin Bapak Ibu juga belum membawa Al-Quran gitu ya. Nah, untuk minggu depan silakan dipersiapkan dulu Al-Qurannya, kemudian tulis persoalannya masing-masing. Kita akan mencoba untuk mempraktekkan dan insya Allah kita akan melihat ya seperti apa hasil dari ayat yang kita peroleh. Itu saja sementara, Mbak Anggi, silahkan di-handle dulu. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas penjelasannya ya. Tadi merinci ini pengantar Garputalanya ya, kenapa kita perlu belajar untuk mulai menyandarkan kepada Allah. Nah, caranya tadi Mbah Google kita itu sebenarnya dokumennya nggak jauh-jauh ya, ada di lemari samping kita biasanya nongkrong. Nah, itu adalah Al-Quran. Ini juga kemarin waktu, ini Masya Allah Pak Farid hadir bersama kita, ada CTMR senior juga nih ya, ada Pak Agus Idris, Masya Allah Pak Agus Idris. Ini CTMR tandem saya di kelas 7 ya, Pak Agus. Terima kasih sudah turut hadir, Pak Agus. Dan ya pengalaman kemarin di COMR itu banyak sekali ya pada saat sesi Garputala yang konsultasi ya. Dan kuncinya benar sekali bahwa kita yakini dulu. Kadang-kadang hasil yang keluar itu kok azab sih Mbak Anggi ya. Itu artinya kita masih banyak perisainya, maka dibuka dulu perisainya ya. Pada saat perisai sudah kebuka, kita sudah perbaiki benar-benar dipraktekkan ilmunya. Insya Allah keajaiban akan mulai hadir. Dan di grup COMR itu ya juga alhamdulillah setiap hari selalu ada keajaiban-keajaiban yang didapatkan oleh teman-teman semuanya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di sini, mungkin yang belum berkesempatan kemarin belum ikut chat COMR ya. Nah, ini bisa ya nanti kita belajar sama-sama supaya kita mulai belajar untuk bertanya langsung ke Allah untuk setiap keadaan atau kondisi yang kita hadapi. Sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu galau ya. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Seperti itu Bapak Ibu, dan insya Allah di minggu berikutnya, sesi depan ya, Sabtu depan, maka disiapkan seperti yang disampaikan Pak Farid, disiapkan ayat Al-Qurannya, insya Allah kita belajar sama-sama ya. Dan seperti biasa Pak Farid, sebelum kita mengakhiri, izin nanti ada tutup doa bersama ya Pak Farid. Baik, Mbak Anggi. Baik, ya silakan Pak Farid. Baik, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Sebelum kita akhiri acara ini seperti biasa, mari kita berdoa kepada Allah, kita mengucapkan syukur kepada Allah karena apa yang kita lakukan, kegiatan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dilancarkan oleh Allah, dan kita berharap semoga Allah senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan, sehingga ke depannya kita mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, kenikmatan, dan keindahan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita beristighfar 5 kali, kemudian kita lakukan dengan sholawat juga 5 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Ya Allah, ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Aku beriman kepadamu. Aku bertawakal kepadamu. Aku bertaubat kepadamu, ya Allah.
dan aku mengadukan urusanku kepadamu, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan-Mu. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau, dari segala hal yang bisa menyesatkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kami dari kesalahan-kesalahan kami. Wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di akhir kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang tidak aku mengetahuinya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup memikulnya. Maafkanlah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Engkaulah Maha Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak dan Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil dan semoga ini adalah jalan kita untuk kembali kepada Allah, jalan kita untuk selalu mendekat kepada Allah, dan jalan supaya kita menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup kita untuk dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan, jika ada hal yang salah, karena semata-mata adalah kelemahan saya sebagai makhluk Allah dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu ya, materi pada hari ini mudah-mudahan semakin membawa keberkahan dan manfaat buat Bapak Ibu semuanya, karena kita sekarang sudah punya bekal ya untuk punya solusi ya, yaitu langsung meminta petunjuk pada Allah, antara lain dengan cara bertala atau dengan cara meminta Al-Quran ya. Dan kita insya Allah akan lanjutkan di sesi pekan depan ya. Yang sudah hadir ditunggu kehadirannya di sesi pekan depan. Silahkan kalau mau share dengan keluarga, kerabatnya, mudah-mudahan ini menjadi jalan wasilah kita bersama. Dan di pagi hari ini Bapak Ibu seperti biasa nih, kalau di morning talk kita nanti akan ada foto bareng ya. Silahkan yang kalau sudah ada rapi pakai mukena juga nggak apa-apa, silahkan bisa mulai di on kan kamera videonya. Dan insya Allah akan ada 2 pemenang ya yang dipilih, nanti akan saya infokan di Facebook ya, dan mungkin saya kontak kalau tadi yang nggak pakai nama ya. Berhak mendapatkan, oh ini bukunya ya, buku diari magnet rezeki kelihatannya ya. Oke, buku diari magnet rezeki ya. Alhamdulillah sudah dapat kemarin, senang banget ya, karena jadi ada acuannya ya untuk diingatkan dan step-stepnya seperti itu. Mudah-mudahan semakin istiqomah dalam mempraktikkan ilmu magnet rezekinya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Farid Auladi atas kesediaannya ya, senantiasa mengisi ilmu buat kita semua, sharingnya. Dan juga nih ada beberapa CTMR yang hadir, Masya Allah, terima kasih
Fitri sudah hadir, lalu juga tadi ada Bu Dewi Kas. Ini Bu Dewi Kas, mudah-mudahan sehat selalu ya keluarganya dan ibundanya ya yang saat ini sedang diuji kesehatannya, dan juga Bapak Ibu lainnya tentunya sahabat Morning Talk, sahabat surga, mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah. Baik Bapak Ibu, silakan bisa di-on-kan kamera videonya, kita akan mulai foto bersama. Bentar ya. Oke. Ya, alhamdulillah pagi ini tadi hadir sampai 88 orang ya di Zoom, dan di Facebook tadi sampai dengan 66 orang. Terima kasih nih, ada Pak Aris Gofar, Pak Infinix Smart nih, Pak Paridi kayaknya ya. Kemudian Bu Atun, Bu Mariam, Mbak Almira, Pak Denny ya, Bu Eni nih. Kalau saya sebutkan satu persatu nanti bisa 10 menit sendiri ya. Seperti biasa Bapak Ibu, kita mengharap ridho dari Allah, tangannya boleh diataskan seperti ini ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Bentar, oh ini banyak Masya Allah. Sebentar, saya layar selanjutnya. Ada Bumi Kernas. Bentar ya. 1, 2, 3. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Kemudian satu ya, satu sama terhubung di magnet rezeki, dan juga cukup satu kepada Allah ya. 1, 2, 3. Oke, ditahan dulu ya, layar selanjutnya masih ada nih Masya Allah 4 layar. Ini sekarang Zoom nggak otomatis ya yang video paling depan, jadi mencar-mencar dia ya, mesti dirapiin. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bu Reni, Bu Atun ya, Bu Sri, Bu Dwi, Bu Hilda, Bu Julia nih, Masya Allah, Pak Rizky. Mohon maaf yang belum bisa saya sebutkan ya. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama luangkan waktu 1 jam saja atau 1,5 jam ya di weekend pagi supaya lebih bermanfaat dalam mengisi weekend kita ya. Oh, setuju hadir. Baik. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kalau gitu saya end ya supaya bisa memulai aktivitasnya. Saya tutup kajian pagi ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi manusia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati.
Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati.